Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran 3. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Nah, seperti ini gambar telepon kaleng. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Siapa sekarang yang sedang menonton video saya dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel? Nah, lalu warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Di sini ada bangun datar dan ada nama-namanya ya. Ini pesan, surat, negara, bunyi, telegraf. Nah, kata yang berhubungan dengan teknologi adalah pesan. Nah, kalian warnai. Oh ya, di sini warnanya sesuka hati kalian ya, teman-teman. Lalu surat, lalu telegraf, satelit, dan telepon dan ponsel. Nah, seperti ini. Kalian bisa mewarnai sesuka hati kalian, warnanya apa saja. Ini ada pada halaman 135. Setelah itu, carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks. Kumpulkan kalimat utama dari setiap paragraf dan bentuk suatu ringkasan. Nah, seperti Oh ya, saya sempat membaca komentar dari teman-teman bahwa teman-teman itu kurang menyukai tulisan yang terlalu panjang. Nah, di sini saya singkat. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Nah, itulah kesimpulan atau ringkasan dari bacaan tadi. Di sini saya mau menjelaskan kalimat utama. Di sini ada kata-kata kalimat utama. Kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi pokok permasalahan di paragraf tersebut. Pokok pembicaraan di paragraf tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Yang pertama, langkah-langkahnya siapkan alat dan bahan. Mintalah bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Lalu,
Masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujung tali agar tidak lepas ya, talinya dikasih simpul. Yang keempat, kaleng siap digunakan. Nah, seperti ini. Apakah kalian tahu bahwa suara itu bisa merambat melalui benda padat? Nah, seperti ini ya, seperti tali ini. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Nah, di sini ada pola hiasan dari Toraja. Ini namanya motif Paksulan Sakbua. Ini motif Pak Kolong Bukuk. Ini Pak Polok Songkang. Ini Pak Tangko Patung. Maaf ya ketika saya salah pengucapan. Lalu pada halaman 138, hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatlah hiasan sesuai keinginanmu. Nah, pada halaman 138 itu ada, nah seperti ini, kotak. Ini kalian isi pola sesuka hati kalian ya. Di sini saya membuat pola seperti ini saja, pola yang cukup simple. Tapi ketika kalian mau buat pola yang lain juga tidak apa-apa. Pola yang ada di buku halaman 137 yang bawah itu juga tidak apa-apa ya. Di sini kalian gambar pada kotak tersebut. Lalu siapkan selembar kertas seukuran kaleng. Kemudian salin hasil karya hiasan yang telah dibuat. Warnai gambarmu, tempelkan gambarmu pada kaleng. Kini penampilan telepon kalengmu semakin menarik, bukan? Nah, akan jadi seperti ini nantinya ketika ditempel. Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Kelilingnya yang warna merah ini loh teman-teman. Yang pinggir-pinggir warna merah ini namanya kelilingnya. Nah, seperti itu. Lalu buatlah gambar sebuah bangun datar. Tunjukkan keliling dari bangun datar tersebut kepada guru dan temanmu. Kalian bisa menggambar bangun datar apapun ya. Di sini saya menggambar bangun datar persegi panjang. Nah, ketika kalian menggambar bagian yang pinggir ini, kalian warnai dengan warna merah atau warna yang berbeda. Bagian pinggir ini yang dinamai dengan keliling ya teman-teman. Bagian pinggir ini yang dinamai dengan keliling. Lalu kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman. Yang pertama, mewarnai kartu kosakata yang berkaitan dengan produk teknologi komunikasi. Membuat telepon kaleng dan menghias dengan pola dekoratif, dan yang terakhir menemukan dan menunjukkan keliling bangun datar. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.